Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Antakuna bil imami wa fil jami'i. Maka pengarang Dr. Wahbah Az-Zuhair rahimahullah dia mengatakan sholat Jumat diadakannya dengan imam dan juga di masjid jami'. Ishtaratul malikiyatu, memberikan syarat ulama-ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu, hadaini syartaini, dua syarat ini, wahuma yaitu antusalla bi imamin muqimin, sholat Jumat dilakukannya dengan seorang imam yang muqim. Jadi nggak mesti mustaqim, sekalipun dia imam dari luar Jakarta misalnya, bakal pulang kampung masih boleh. Dalam madhab Imam Malik masih boleh sholat Jumat itu diadakan dengan seorang imam yang muqim. Fala tasihu afrada, maka tidak sah sholat Jumat dilaksanakannya sendiri-sendiri, tidak sah. Jadi harus berjamaah, sekalipun imamnya imam yang muqim, bukan imam mustaqil, masih dihukumkan sah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa an yakuna muqiman ghaira musafirin, imamnya imam muqim yang tidak musafir. Nah, wa an yakuna muqiman ghaira musafirin, imamnya imam yang muqim, bukan musafir. Bukan musafir, bukan. Emang dari luar Jakarta, udah bertempat tinggal di Jakarta, tapi bukan mustaqim, karena dia satu waktu bakal pulang kampungnya. Sekalipun demikian, dihukumkan sah sholat Jumat dengan imam yang muqim. Jadi imamnya nggak boleh yang musafir. Kalau musafir nggak boleh, dari luar Jakarta datang ke Jakarta sebagai musafir, nggak boleh jadi imam Jumat dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Walau lam yakun mutawattidan, itu ada, sekalipun imamnya bukan imam yang mustaqim, imamnya bakal pulang kampung, bakal balik kampungnya, bagaimana hukumnya? Sah salat Jumat dikerjakan dalam madhab Imam Malik. Wa an yakuna huwal khatibah, imam adalah khatib, sama tuh madhab Imam Syafi'i dengan madhab Imam Malik sama. Siapa yang imam, siapa yang khatib, maka dia yang jadi imam. Sama dengan muadzin, siapa yang ada maka dia yang iqamah. Demikian tuh. Jadi ketetapannya sama dalam madhab Imam Malik dengan madhab Imam Syafi'i. Siapa yang khutbah jadi khatib, maka dia yang menjadi imam. Ini sama. Jadi si imamnya adalah si khatibnya. Illa li udrin, kecuali ada udzur. Bagaimana contohnya udzur? Udzurnya udzur yang yubihul istikhlafa, yang memperbolehkan untuk istikhlaf, untuk digantikan keimamannya. Contohnya bagaimana? Keru'afin, imamnya mimisan. Wa naqdi wudu'in, imamnya batal wudu, boleh, nggak masalah. Pas pengen jadi imam mimisan, atau Imam Malik kan batal tuh, maka boleh digantikan dengan imam sekalipun bukan syekhatib. Atau pas pengen sholat Jumat, imamnya batal wudunya, maka diperbolehkan istikhlaf, meminta orang lain untuk menggantikan posisinya sebagai imam. Wa an yakuna hurran, imamnya harus orang yang merdeka, nggak boleh budak. Fala tasihhu imamatul abdi, itu ada, maka tidak sah Jumat itu dengan imam seorang budak, nggak boleh. Dalam madhab Imam Malik nggak boleh imamnya seorang budak. Wala yushtaratu an yakuna al-imam waliyan, dan tidak menjadi syarat imamnya harus pejabat, enggak. Jadi imamnya nggak mesti pejabat, siapapun diperbolehkan selama dia bisa menjadi imam, diperbolehkan untuk menjadi imam. Khilafan bil Hanafiyati, lain halnya dengan pendapat ulama-ulama dalam madhab al-Imam Abu Hanifah. Madhab beliau imam harus seorang pejabat. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, imam harus seorang pejabat atau pemerintah atau wakil-wakilnya, diperbolehkan seperti itu. Jadi dalam madhab Imam Malik tidak demikian. Siapapun imamnya, sekalipun dia bukan pejabat, bukan pemerintah, atau bukan wakil pejabat, bukan wakil pemerintah, diperbolehkan untuk menjadi imam.
Kemudian yang kedua, wa an takuna sholatu bi jami'in yujma'u fihi 'ala dawami. Sholat Jumatnya diadakan di masjid jami. Yang masjid jami ini terus menerus diadakan Jumat padanya, yujma'u fihi 'ala dawami, terus menerus. Jadi sholat Jumat dikerjakannya, yang kedua syarat dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu adalah dikerjakannya di masjid jami. Masjid jaminya terus menerus diadakan sholat Jumat di dalamnya. Jadi kalau libur tetap ada. Jadi demikian. Ini madhab Imam Malik radhiyallahu anhu demikian. Jadi harus diadakannya di masjid jami yang terus menerus diadakan Jumat padanya. Fala tasyahu fil buyuti. Sholat Jumat tidak sah di rumah-rumah. Wala fi rahbati dari, tidak sah di emperan rumah. Kami tidak sah ini. Wala fi khanin, tidak sah di toko. Wala fi sahatin al-ardi, tidak sah di halaman daripada tanah atau rumah. Wa fil jumlati, kesimpulannya, la tasyahu fil mawadi'il mahjurati kaduari wal hawani. Tidak sah sholat Jumat di tempat-tempat yang dibatasi. Contohnya seperti rumah dan seperti toko-toko, nggak bisa, nggak boleh itu. Jadi harus di masjid jami, nggak boleh di rumah, nggak boleh di emperan rumah, nggak boleh toko, tidak diperbolehkan dalam madhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, walil jami'i syurutun arba'atun. Masjid jami harus ada 4 syarat. Yang pertama, an yakuna mabniyan. Masjid jami'nya udah dibangun. Yang kedua, wa an yakuna bina'uhu bihasabil adati wal urfi fayajuzu bil qasbi wa nahwihi. Dibangunnya sesuai dengan kebiasaannya dan sesuai dengan uruf. Maka boleh dibangun dengan kayu, dengan bambu, dengan batu, dan lain sebagainya. Silahkan diperbolehkan. Yang penting udah dibangun. Dan dibangun, kemudian dibangun terserah. Pengen pakai bambu boleh, pakai kayu boleh, pakai batu pun diperbolehkan. Wa an yakuna muttahidan wa muttasilan bil baladi. Masjid jami ini harus nyambung menjadi satu dengan negerinya. Nggak boleh misah. Satu wilayah dengan negeri tempat yang diadakan Jumat harus nyambung. Kalau misalnya nggak boleh. Misalnya perbatasan, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia, dipisah itu masjid jami'nya bukan di Indonesia, maka nggak diperbolehkan tuh dalam madhab Imam Malik orang-orang Indonesia untuk sholatnya di tempat yang memang tanahnya bukan tanah masuk wilayah Indonesia. Itu demikian. Jadi harus sholat Jumatnya itu di masjid jami. Masjid jami'nya harus termasuk wilayah daripada negeri tersebut. Fal jum'atu la takunu illa muttahidatan fil baladi. Jumat itu harus menyatu dalam sebuah negeri. Wa idza ta'addadatil jum'u fallati tasihul jum'atu. Nah sekarang ini, bagaimana kalau sampai berbilang sholat Jumatnya? Ada masjid 1, masjid 2, masjid 3 ngadain sholat Jumat masing-masing itu. Ini bagaimana hukumnya dalam madhab Imam Malik? Wa idza ta'addadatil jum'u fallati tasihul jum'atu fihi huwal jami'ul atiqul aqdamu. Maka apabila berbilang sholat Jumat diadakan di masjid-masjid jami yang ada, maka yang sah sholat Jumatnya adalah di masjid jami yang lama, yang lebih dahuluan. Yang paling lama, yang lebih dahulu, paling lama itulah sholat Jumat yang sah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu ghairihi, bukan yang lainnya. Wal muradu bil atiqi, yang disebut dengan masjid lama bagaimana? Yang dimaksud dengan masjid lama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu adalah ma uqimat fihil jumu'atu ibtida'an, adalah sholat Jumat pertama kali diadakan di sana, disebut dengan al-atiq. Jadi yang disebut dengan masjid lama dalam madhab Imam Malik adalah sholat Jumat duluan pertama kali diadakan di sana, maka disebut dengan masjid lama. Walau ta'akhkhara bina'uhu an ghairi, sekalipun dibangunnya belakangan, terlambat. Jadi yang lain udah bagus,
udah cakep, direnovasi, dibangun, ini masih bisa lama modelnya, baru dibangun. Sekalipun demikian, yang penting pertama kali diadakan salat Jumat pertama kali di masjid jami tersebut, itulah yang disebut dengan masjid lama dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Wala yushtaratu kaunul jami'i musqafan ala rajihi, tidak menjadi syarat masjid jami'nya mesti ada atapnya. Agar rajih menurut pendapat yang kuat dalam madhab Malik tidak mesti ada atapnya. Sekalipun tidak ada atapnya, maka sudah dimasukkan dalam kategori masjid jami. Ada masjid jami misalnya, tapi nggak ada atapnya, tetap masjid jami dia. Kemudian juga wala qasda ta'bidi iqamatil jumu'ati fihi, dan tidak menjadi syarat harus diniatkan terus menerus diadakan Jumat padanya. Wala qasda iqamatis salawatil khamsi fihi, dan tidak menjadi syarat diniatkan untuk dilaksanakan sholat 5 waktu padanya. Itulah yang merupakan semuanya ketentuan-ketentuan dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wa tasihhul jumu'atu fi rihabil masjid. Sholat Jumat itu sah di emperan masjid. Wahia mazida kharija mahayutihi litausi'atihi, adalah sesuatu yang keluar daripada tembok batasan masjid jami karena diperluas. Kemudian ini tanah masih masuk kategori tanah wakaf masjid. Sekalipun demikian, maka dihukumkan sah sholat Jumat di emperan masjid. Wa tasihhu fi turqil masjidil muttasilati bihi min ghairi faslin bi buyutin aw hawanita aw asya'a mahjuratin. Dan sholat Jumat itu sudah dihukumkan sah di jalan-jalan masjid yang bersambung dengan masjid, sah, boleh, nggak masalah. Jalannya masih nyambung dengan masjid, maka dihukumkan sah dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu, tanpa dipisah dengan rumah, dipisah dengan toko, atau sesuatu yang sudah dibatasi dengan tembok atau dengan barang-barang lainnya. Nggak sah. Di rumah nggak sah, di toko nggak sah. Jadi harus di masjid atau di emperan masjid atau di jalan-jalan yang masih nyambung dengan masjid. Sawa undaqal masjidu awit tasolatis sufufu amla, baik masjidnya sempit atau bersambung atau tidak menyambungnya sah. Mau nyambung saatnya, mau nggak nyambung saatnya, dihukumkan sah sholat Jumat di dalamnya. Jadi boleh di masjid jami dalamnya, atau di emperan masjid jami, atau di jalan-jalan yang masih bersambung dengan masjid jami, dihukumkan sah sholat Jumat padanya dalam madhab Imam Malik. Wa tukrahu fir rihabi wa turqi min ghairi daruratin. Makruh hukumnya sholat Jumat di emperan masjid, jalan-jalan yang masih nyambung dengan masjid jami, tanpa dalam kondisi darurat. Jadi nggak boleh, kecuali orang udah penuh. Orang udah penuh di luar, dia dapat itu oleh maka bagiannya di emperannya atau di jalan-jalan yang masih nyambung dengan masjid jami, maka dihukumkan tidak apa-apa, tidak makruh. Tapi kalau seandainya dia darurat, dia sendiri memang di emperan masjid itu demikian, atau di jalan yang masih bersambung dengan masjid jami, maka dihukumkan makruh dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan wala tajuzul jumu'atu ala sathil masjidi, tidak boleh sholat Jumat di loteng masjid, nggak boleh. Jadi nggak boleh di atas tuh. Dalam madhab Imam Malik nggak boleh. Kan masjid ada satunya, ada lotengnya, ada atapnya di atas itu nggak boleh. Nggak boleh sholat di atap masjid. Walau dhaqa bin nas, sekalipun udah sempit dengan orang, udah penuh orang, sekalipun demikian nggak boleh. Usahakan dalam masjid jami atau di emperan masjid atau di jalan-jalan yang masih bercambung dengan masjid jami. Ini dalam madhab Imam Malik. Wala fil amakinil mahjurati, juga tidak sah salat Jumat di tempat-tempat yang sudah dibatasi, baik dengan batu, dengan
kayu dengan bambu atau yang lainnya. Contohnya kaduari wal hawarid, seperti rumah-rumah dan toko-toko. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahri wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syahri wal daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.